Salam dan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Santuri, mahasiswa PPG PAP tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Ambon dengan NIM 15202501042462. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SDN 26 Sungai Ambawang, kelas 6 dengan materi Hidupku sebagai Ibadah Sejati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, bertemu kembali dengan kita hari ini. Nah, sebelum itu tentu kita akan Yesus amat cinta pada saya, oh biarlah ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Baik, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, tentu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Mari, maju depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, sebentar lagi kami akan belajar. Semoga kami bisa belajar dengan tertib. Amin. Terima kasih untuk Marcella sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Kita akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa saja yang tidak masuk? Acung dengan? Aku sendiri. Ya, kenapa dia tidak masuk? Acung dengan? Aku sendiri. Kita akan masuk di dalam pelajaran kita, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu diri kita, apa kita sudah rapi atau belum. Ya. Coba berdiri dulu. Apakah posisi kita sudah benar-benar duduknya di tempat yang sudah diatur? Kemudian siapa yang tidak gunakan ketiga? Ada? Nah, lalu kita harus semangat dalam belajar. Ya. Kita dalam keadaan yang baik, bersih, tentunya akan kita semua pilih sehat, kita belajar. Pada hari ini kita akan belajar ya, bukan hanya tentang nilai, pengalaman,
yang dilakukan oleh setiap proses tentu kita akan jalani. Kemudian pembelajaran hari ini dengan penuh semangat tentunya yang akan kita lakukan. Kemudian kita akan betul-betul menyadari bahwa kita perlu belajar, ya, perlu belajar untuk meningkatkan semangat kita, motivasi kita untuk mencapai tujuan kita yang bermakna dan menggembirakan, ya. Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu tentang ibadah, ya. Belajar tentang ibadah, tentang persekutuan, ya, tentang pelayanan. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu hidupku, dengan tema hidupku sebagai ibadah. Jadi hidupku dengan tema hidupku sebagai ibadah. Minggu yang lalu kita tentang persekutuan, ibadah dan lain sebagainya. Nah, hari ini hidupku sebagai ibadah. Nah, ini minggu yang lalu yang kita pelajari. Nah, pada hari ini tentunya kita akan belajar bersama, ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam pelajaran kita tentunya pada hari ini. Mengenai kegiatan apa saja yang kalian lakukan sebagai ibadah, itu yang pertama. Kegiatan apa saja yang kalian lakukan atau yang kalian anggap sebagai ibadah. Lalu, apakah yang kalian saat kalian membantu orang tua mencuci piring, kemudian itu termasuk ibadah? Dan yang ketiga adalah, menurut kalian apa bedanya ibadah di gereja dan ibadah di dalam kehidupan sehari-hari? Ada tiga pertanyaan. Ini saya sampaikan. Yang pertama, saya ulangi lagi, kegiatan apa saja yang kalian anggap sebagai ibadah? Yang kedua, apakah saat kalian membantu orang tua mencuci piring itu juga termasuk ibadah? Kemudian mengapa? Dan yang ketiga adalah, menurut kalian apa bedanya ibadah di gereja dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini kemudian tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah ada tiga juga tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan arti ibadah sejati menurut ajaran Kristus berdasarkan kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Alkitab ada di atas meja kalian masing-masing, ya, karena saya yakin kalian membawanya, betul. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh nyata tindakan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, ya. Kemudian yang merupakan wujud ibadah sejati itu di dalam kitab Yakobus, ada tertulis dalam kitab Yakobus, ya. Kemudian yang ketiga adalah mempraktikkan sikap hidup yang beribadah sejati, kemudian melalui sebuah proyek pelayanan yang sederhana, ya, yang sederhana. Ini tujuan kita pada hari ini. Nah, lalu
Kita akan masuk di dalam materi kita. Namun sebelum kita masuk di dalam materi kita buat yel-yel dulu. Tepuk salut, kemudian tepuk mantap. Ayo kita berdiri bersama-sama. Supaya kita punya gairah masuk di dalam materi kita. Ya. 1, 2, 3, tepuk salut. Yang kedua tepuk apa? Nah, kita semua ingin mantap, menjadi orang yang mantap. Tepuk mantap. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam materi kita pada hari ini. Di dalam materi kita pada hari ini, kita akan Pak Guru akan bagikan kelompok untuk kalian menurut kelompoknya masing-masing. Jadi ada 4 kelompok, ya 4 kelompok. Kemudian kalian akan berdiskusi tentang kitab Roma dan kitab Yakobus. Ya, sudah ada di mejanya. Mari buka dulu kitab Yakobus, kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Siapa yang dapat bagian kitab Roma? Ya, silakan dibaca. Sudah ada di situ kitab Roma ditulis di situ. Pasal 12 ayat 1 dan 2. Silakan dibaca. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku memisahkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Dan sesudahnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, di kelompoknya Fadil sama, coba dibaca. Baik, tepuk tangan dulu kepada sekarang kita akan mendengarkan kelompok yang selanjutnya membacakan kitab Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Ada 26, 27. Yakobus 1, Yakobus 1, 26, 27. Ada? Silakan. Yakobus 1, 26, 27. Dari 26, 27. Iya, silakan dibaca. Kalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengungkap lidahnya, dia mengikuti dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah menjadi jatuh dan
janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicernakan oleh dunia. Oke. Selanjutnya, silakan dengan ayat yang sama. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak menganggap ibadah lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Teman-temannya yang sudah membaca firman Tuhan ini, pelajaran kita lewat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, kemudian Yakobus 1 dan 27. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran yang sudah kita baca pada pagi ini, dan Pak Guru akan bagikan dokumennya. Ya, satu menulis, kemudian yang satu yang lainnya mengikuti. Oke. Kelompoknya di sini sudah dengan tablet. Mana Alkitabnya? Buka Alkitabnya. Oke. Ya. Ya, silakan. Yang tadi sudah dibaca, Alkitabnya yang dibuka. Siap untuk presentase, diminta dari kelompok yang paling depan terlebih dahulu untuk membacakannya. Silakan. Ya, maju Bapak. Ya, perkenalkan diri lalu kelompok satu ya. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Ibadah yang sejati bukan ibadah yang bukan ritual, tapi melaksanakan tubuh sebagai
kudus. Ibadah yang murni tak cacat diwujudkan dari dua nama itu utama atas dan tindakan tersebut melindungi yatim piatu dan janda-janda, menjaga diri sendiri supaya jangan dicemari oleh dunia. Dan berdasarkan kedua ayat atas jangan disebutkan bahwa ibadah sejati adalah ibadah yang diwujudkan melalui tindakan kepada Allah dan kasih kepada tindakan nyata kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, baik, tepuk tangan untuk kalian sudah menjawab dengan benar. Kemudian kelompok selanjutnya, silakan. Kelompok dua. Nanti. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth, nama saya Dana, nama saya Yamada, nama saya Cika. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Menurut Roma 12 pasal ayat 1, ibadah yang sejati bukanlah sekadar melakukan ritual, tetapi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Menurut Yakobus ayat bab 1 ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercacat diwujudkan melalui dua tindakan utama. Apa saja tindakan tersebut? A. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. B. Menjaga diri sendiri supaya jangan dicemari oleh dunia. 3. Berdasarkan kedua ayat di atas dapat disimpulkan Ya, pada hari ini. Nah, baik, kita akan melihat kembali kepada untuk menilai aspek-aspek yang kita sudah pelajari pada pagi ini. Tentunya saya yakin atau Pak Guru yakin kalian mengerti sesuai dengan materi yang kita sudah pelajari dari makna hidup, ya, hidupku sebagai ibadah. Nah, hidupku sebagai ibadah itu, oke, kita akan lihat bersama-sama sesuai dari hasil diskusi yang tadi kita sudah buka, kemudian kita kerjakan. Kita melihat di sini ibadah sejati menurut Alkitab. Ibadah sejati adalah seluruh hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati, dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian ayatnya di mana kita bisa lihat di dalam kitab Roma 12 ayat 1. Di sini Rasul Paulus menekankan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu merupakan ibadah yang sejati. Nah, kita bisa lihat ibadah yang sejati adalah menjadikan tubuh atau seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Ini poin penting yang harus kita tanamkan di dalam ibadah yang sejati. Ya, menurut Alkitab. Nah, kita bisa lihat Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi siapa? Yatim. Lalu apa lagi? Menjaga diri supaya apa? Supaya jangan dicemari oleh dunia. Nah, apa saja yang bisa mencemari kita?
ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini sehingga kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, apa poin pentingnya? Ibadah yang sejati diwujudkan melalui apa? Tindakan nyata. Tadi sudah ada mengunjungi yatim, piatu, janda-janda, kemudian sambil menjaga diri. Nah, baik. Oke, Kat. Ya, baik. Kita akan bersama-sama menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang sejati. Ya, bentuk-bentuk ibadah yang sejati. Yang pertama di rumah. Betul ya? Di rumah itu apa aja? Mentaati dan membantu orang tua. Dengan apa? Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah di sekolah. Di sekolah itu belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga di lingkungan masyarakat melayani sesama. Kemudian yang membutuhkan mengunjungi teman sakit. Lalu yang keempat dalam berpikir dan berkata. Dalam berpikir dan berkata. Berpikir positif dan menjaga hati dari iri hati. Kemudian dendam, menggunakan lidah untuk mengucapkan kata-kata yang membangun. Nah, ini kesimpulan kita dalam pelajaran hari ini. Nah, karena itu Pak Guru mau menyampaikan, tuliskan apa yang menurut kalian arti dari hidupku sebagai ibadah di rumah. Apa arti hidupku sebagai ibadah di rumah? Ya, silakan dituliskan. Ya. Di mana tadi? Di rumah. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah maju ke depan langsung tempel di sana. Ayo, tempel saja. Ayo maju. Baik, jadi kita sudah melakukan tentang ibadah yang sejati dan kita sudah melihat materi kita. Sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini tentu dengan berdoa. Namun sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita menyanyi segala puji syukur. Tahu lagu ini? Tahu. 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya.
baik, kita akan berdoa untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Kami minta yang bersedia untuk maju ke depan untuk berdoa. Silakan. Ya, maju, Marcella, tidak apa-apa. Hai teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan. Semoga kami bisa selamat sampai di rumah. Amin. Amin. Terima kasih untuk Marcella yang sudah memimpin kita di dalam doa. Ya, baiklah anak-anak. Sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah.